Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang merger dan akuisisi. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Muhammad Fahri Akbar, yang kedua Muhammad Rizky Firmansyah, yang ketiga Nadia Khoirila, dan yang keempat Nur Sabilah. Apakah pengertian merger dan akuisisi? Merger adalah proses difusi dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. UU PT memberikan pengertian penggabungan atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pengertian penggabungan tersebut kemudian secara khusus disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang bunyi lengkapnya dikutip sebagai berikut. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan yang lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pengertian akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan sebagian besar atau lebih dari 50% atau seluruh kepemilikan suatu bank. Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. UU PT dikenal dengan istilah pengambil alihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sementara dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan tetap disebut sebagai akuisisi, yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambil alihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan. Sebagaimana yang dimaksud adalah pengambil alihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dasar hukum merger dan akuisisi. Dasar hukum merger adalah merger atau penggabungan merupakan transaksi yang sah dan diperbolehkan menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dasar hukum akuisisi yaitu regulasi yang menjadi dasar hukum bagi akuisisi yang dilakukan oleh PT Terbuka secara khusus berlaku UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, antara lain: yang pertama, tentang transaksi material utama dan perubahan kegiatan usaha utama, yang kedua, tentang transaksi berbenturan kepentingan, dan yang ketiga, tentang pengambil alihan perusahaan terbuka. Alasan suatu perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah: satu, pertumbuhan atau diversifikasi, yang kedua, sinergi, yang ketiga, meningkatkan dana, yang keempat, menambah keterampilan manajemen atau teknologi, yang kelima, meningkatkan likuiditas pemilik, yang keenam, melindungi diri dari pengambil alihan, dan yang ketujuh, pertimbangan pajak. Kekurangan dan kelebihan dari merger dan akuisisi. Kekurangan dan kelebihan merger. Kelebihan merger adalah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Kekurangan merger adalah dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Kelebihan dan kekurangan akuisisi. Yang pertama, keuntungannya adalah akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Kekurangan akuisisi. Yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka
akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Yang ketiga, pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Berikut adalah contoh kasusnya. Rencana produksi batubara Indonesia menurut RPJMN pada tahun 2015 hingga 2019. Target produksi batubara nasional selama 5 tahun tersebut diproyeksikan menurun, yaitu sebesar 425 juta ton pada tahun 2015 hingga sebesar 400 juta ton pada tahun 2019. Sementara target konsumsi batubara domestik mengalami peningkatan, yaitu sekitar 24% atau 102 juta ton pada tahun 2015 hingga mencapai 60% atau 240 juta ton pada tahun 2019. Penurunan target produksi batubara nasional dan peningkatan target konsumsi batubara domestik tersebut dimaksudkan untuk mengamankan penyediaan batubara nasional untuk kepentingan industri dalam negeri. Adapun target konsumsi batubara domestik menurut dokumen RPJMN 2015 hingga 2019 tersebut akan dijadikan acuan target konsumsi batubara domestik yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM yang mengatur kebijakan DMO tiap tahunnya. Kementerian ESDM melalui keputusan Menteri ESDM tentang penetapan kebutuhan dan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2015 mengatur target jumlah konsumsi batubara domestik tahun 2015 yaitu 92,31 juta ton. Target konsumsi batubara domestik tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target menurut RPJMN 2015 hingga 2019 yaitu sebesar 102 juta ton. Adapun realisasi produksi batubara nasional pada tahun 2015 adalah 392 juta ton dengan total konsumsi domestik sebesar 22% atau 87 juta ton. Realisasi konsumsi batubara domestik tersebut tidak dapat mencapai target DMO menurut Kepmen ESDM tersebut, yaitu pencapaiannya sebesar 94%. Apabila diukur berdasarkan target DMO menurut RPJMN 2015-2019, maka pencapaiannya hanya sebesar 85%. Sedangkan menurut dokumen tersebut, target DMO batubara bulannya. Maksud kami terus meningkat tiap tahunnya, dengan puncaknya yaitu sebesar 60% produksi batubara nasional atau sejumlah 240 juta ton pada tahun 2019. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian untuk dapat menjawab permasalahan apakah target DMO batubara menurut RPJMN di tahun 2019 sebesar 60% tersebut dapat terpenuhi atau tidak. Dalam menyelesaikan perumusan masalah tersebut, perlu dilakukan proyeksi kebutuhan batubara dari sektor pembangkit listrik dan sektor industri lainnya hingga tahun 2019. Selain itu, diperlukan juga pembahasan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar target DMO batubara pada tahun 2019 dapat tercapai. Faktanya, mayoritas produksi batubara Indonesia diekspor ke luar negeri, rata-rata 81% dari produksi nasional pada 2010 hingga 2014. Kebijakan pengutamaan konsumsi batubara dalam negeri atau domestic market obligation yang telah diterapkan di Indonesia sejak 2010 hingga tahun 2015. Adanya target DMO batubara dengan target 60% pada tahun 2019 menurut dokumen RPJMN 2015 hingga 2019. Rumusan masalahnya, kajian ketercapaian target DMO batubara Indonesia pada 2019 sebesar 60% dengan proyeksi kebutuhan batubara domestik. Data-datanya, produksi batubara Indonesia 2000 hingga 2015, data historis konsumsi batubara domestik 2000 hingga 2015, data PLTU exiting dan rencana pembangunan PLTU menurut RUPTL 2016 hingga 2025, data output industri selain PLTU, data rencana peningkatan kapasitas produksi industri selain PLTU. Kemudian diperhitungkan kebutuhan batubara domestik hingga 2019. Hasilnya dianalisis dan dibahas.
yang berisi analisis tercapaian target DMO batubara periode 2010 hingga 2015, perhitungan kebutuhan batubara domestik total tiap tahun selama 2016 hingga 2019, analisis kesesuaian target DMO 60% pada 2019 dengan proyeksi kebutuhan batubara, perumusan strategi pemenuhan target DMO 60% pada 2019, yang kemudian dihasilkan output yaitu rekomendasi target DMO yang lebih realistis atau target baru, rekomendasi strategi pemenuhan target DMO pada tahun 2019. Secara umum, pemanfaatan batubara di Indonesia mengikuti skema bisnis proses yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, call potensi, yaitu resource dan reserve. Yang kedua, call mining, yaitu mine development, land clearing and OB removal, coal getting, coal processing. Yang ketiga, coal product, metallurgical coal atau high rank, steam coal atau medium to long rank. Yang keempat, coal transport, yaitu land transportation. Yang kedua, water transportation. Kemudian ke coal sales, yaitu export dan domestik. Sesuai dengan skema tersebut, potensi batubara Indonesia berupa keterdapatan sumber daya dan cadangan batubara yang merupakan hasil dari kegiatan eksplorasi batubara akan dimanfaatkan dengan cara dilakukan proses penambangan. Proses penambangan dimulai dari persiapan penambangan atau mine development, proses pembersihan lahan dan pemindahan lapisan penutup, penambangan batubara hingga proses pengelolaan batubara berupa coal crushing dan pencucian batubara. Hasil dari kegiatan penambangan berupa produk batubara yang dapat bervariasi sesuai dengan profil kualitas cadangan yang dimiliki dan brand tiap perusahaan. Namun secara umum terdapat dua jenis produk utama batubara, yaitu metallurgical coal atau batubara high rank yang dimanfaatkan sebagai kokas dalam industri metalurgi atau peleburan logam, dan steam coal atau batubara medium to low rank yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler pada PLTU. Selain itu, terdapat batubara yang berkualitas rendah yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar PLTU, mulut tambang atau dimanfaatkan secara non-konvensional melalui teknik upgrading brown coal, coal liquefaction, coal gasification, dan sebagainya. Kedua jenis produk utama batubara yaitu metallurgical coal dan steam coal akan ditransportasikan ke setiap konsumennya. Guna merealisasikan target perusahaan untuk mengamankan pasokan batubara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PT PLN Persero berencana untuk mengakuisisi tambang batubara. Diketahui dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, cucu usaha PT PLN Persero di sektor pertambangan batubara, yakni PT PLN Batubara Investasi atau PLNBBI, akan mengakuisisi sebanyak 51% saham PT Banyan Kualindo Lestari atau BKL, anak usaha PT Atlas Resources Tbk atau ARII, emiten tambang batubara yang memiliki usaha pertambangan batubara di Lawas Ilir, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan seluas hampir 11.000 hektar. Atlas akan memberikan fasilitas pendanaan kepada PLN Batubara untuk mengakuisisi BKL. Dikonfirmasi terkait hal ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menuturkan PLN memang memiliki rencana tersebut namun belum final. Mungkin baru tahun depan akuisisinya akan dilaksanakan. Tahun ini kami berhitung dengan baik dulu, ujar Sofyan kepada media saat ditemui di Kementerian ESDM. Sebagai informasi, Sofyan memperkirakan kebutuhan batubara PLN di 2020 mendatang mencapai 140 juta ton. Dari jumlah tersebut, 40% diantaranya direncanakan dipasok dari anak perusahaan PLN, yaitu PT PLN Batubara Investasi. Saat ini, pasokan batubara untuk pembangkit listrik dari anak usaha PLN masih berada di bawah 10% dari total kebutuhan.
Dengan ditingkatkannya pasokan batu bara dari anak usaha, diharapkan tarif listrik bisa stabil. Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Sepangkat Iwan Santoso menambahkan dengan ditambahkannya dua tambang tersebut paling tidak bisa memenuhi 20% kebutuhan batu bara perusahaan. Kan berharap maksimal 20%, butuh infrastruktur dan lainnya. Tahun ini paling baru mungkin 5%, kira-kira 3 juta. PLN butuh pembangkit 60 juta ton, IPP itu 30 juta ton. Nah, pemenuhannya bertahap, butuh 2-3 tahun, kata Iwan. Kesimpulannya, merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Akuisisi adalah pengambil alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Dalam melakukan merger dan akuisisi, banyak kendala yang harus diatasi oleh perusahaan, yaitu modal, tenaga kerja, maupun budaya perusahaan. Untuk menyatukan kedua perusahaan dengan budaya yang berbeda tentunya sangat sulit, dan ini harus dipilih salah satu budaya mana yang sekiranya cocok untuk tetap dipergunakan dalam melaksanakan merger dan akuisisi. Sebelum melakukan merger dan akuisisi, kedua perusahaan ini harus berkoordinasi dengan perwakilan karyawan dari masing-masing perusahaan tentang langkah atau kebijakan yang akan diambil perusahaan nantinya setelah merger dan akuisisi. Karena budaya perusahaan merupakan hal yang sangat sulit untuk diubah, sehingga dalam melakukan perubahan ini perlu dilakukan secara bertahap. Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yaitu 1. Pengurangan tenaga kerja, yang kedua dari pencapaian tingkat skala ekonomi, yang ketiga dari penguasaan teknologi baru, yang keempat sinergi juga meningkatkan jangkauan pasar perusahaan, dan yang kelima dari peluang memperoleh pembiayaan yang lebih besar. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.